Haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana seseorang yang karena ikhlas berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan beberapa amalan, antara lain wukuf, tawaf, sa'i, serta amalan lainnya. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang paling mudah dilakukan. Yang paling sulit adalah mengambil hikmahnya. Secara singkat, ibadah umrah dimulai. Niat dan berpakaian ihram dari mikatnya. Kemudian tawaf 7 kali keliling. Diteruskan dengan sa'i. Diakhiri dengan mencukur rambut. Selesailah umrah dalam waktu kurang lebih 4 jam kalau berangkat dari Jeddah. Sedangkan ibadah haji dimulai niat dan berpakaian ihram dari mikat. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan malamnya bermalam di Musdalifah. Setelah tengah malam berangkat ke Mina. Paginya tanggal 10 Zulhijjah melempar jumrah Aqabah, diteruskan dengan mencukur rambut. Tanggal 11 dan 12 serta tanggal 13 melempar 3 jamarat ula, wusta dan Aqabah, masing-masing 7 kali lemparan. Kemudian pergi ke Makkah untuk tawaf dan sa'i. Selesailah haji dalam waktu kurang lebih 6 hari. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak, calon-calon dhuyufur rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali manasik atau praktek manasik pada kesempatan kali ini. Kita muqaddimahi dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sebelum kita akan memulai bagaimana cara kita melaksanakan tawaf dan kaifiyahnya, sa'i dan tata caranya, atau hal-hal yang terkait dengan manasik pada kesempatan hari ini, kita akan praktekkan terlebih dahulu. Pertama adalah pemakaian atau hal-hal yang terkait dengan syarat sahnya dalam melaksanakan ibadah haji.
khususnya dalam hal ini masalah tawaf dan seterusnya. Oleh karena itu yang pertama, pemakaian yang terkait dengan baju ihram secara utuh. Pakaian ihram adalah pakaian yang memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah posisi kain atau baju, cari baju yang kadar transparansinya tidak begitu. Artinya ini bisa memberikan hal-hal yang memang bisa memberikan kenyamanan bagi pemakai dan kenyamanan bagi yang kebetulan mendeloke. Mendeloke itu apa? Ya, melihat. Setelah memakai sepatu dan sepatunya diusahakan nyangket, maka hendaknya pakaian yang diagem ibu-ibu agak panjang. Meskipun bisa agak tinggi, tetapi biasanya kalau untuk hal-hal yang agak ribet biasanya, atau hal-hal yang memang memungkinkan, berarti agak panjang begini pemakaiannya. Karena kalau pendek biasanya untuk sholat, untuk salat itu biasanya yang pendek itu ngangkat ke atas, itu juga memengaruhi kenyamanan jamaah. Kedua, baik celana bisa celana, atau mengapa harus pakai celana di dalamnya, untuk jalan dan lain sebagainya lebih fleksibel dan enak. Setelah itu kudung yang dipakai istilahnya apa? Bergo. Ya, bergo hendaknya bisa menjulur di bawah dada. Kemudian yang berikutnya adalah tangan atau sarung tangan. Di dalam pakaian ihram ibu-ibu memang semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan posisi orang yang sedang ihram bagi ibu-ibu paling tidak seperti ini. Nah, oleh karena itu, ketika ibu dalam kondisi pakaian ihram, tidak diperkenankan, bapak semuanya juga, adalah rofas, fusuk, dan jidal. Nah, ada hal-hal yang memang tidak sengaja dan kadang tidak terasa, ujuk-ujuk. Nah, karena memang agak ribet begitu, langsung cincing-cincing. Wah, banget, itu cincing-cincing sampai atas sekali. Gila, oke, lembah kok cincing-cincing, bu, gak apa-apa, selak cepet kok. Nah, bukan selak cepetnya, tapi itu sudah menyalahi, bahkan sudah terkena sanksi, nanti harus dibayar dam. Ya, baik, posisinya memang harus begini nih. Ana sing ngapa itu ngerasa nih kok kayak robot. Nah, memang seperti itu. Oleh karena itu pada saat ihram tidak diperkenankan membuka ini. Meskipun kondisi ibu di dalam kamar, artinya ketika dalam kamar tidak boleh kode-kode dewi kok putri kabeh kok buka-bukaan, tidak boleh. Kalau buka-bukaan boleh, tapi boleh di kamar mandi. Nah, oleh karena itu ngerekso dalam memakai pakaian ihram. Kemudian bapak-bapak, memakai pakaian ihram memang harus pas dan harus teliti. Karena maaf, nanti ketika bapak-bapak memakai pakaian ihram tidak memakai celana panjang dan celana yang lain. Ya, oleh karena itu harus semuanya dilepas. Oleh karena itu cara pemakaiannya, bapak ibu mungkin bisa salah satu di situ memeragakan tangan atas. Iya. Nah, setelah seperti ini kita bisa tarik keduanya. Ya, yang satu yang saya kiri boleh ke kanan, boleh kanan, boleh kiri, tinggal selera. Kemudian mohon untuk dipegang yang tengah mas, yang ini tengah perut ya, badan. Iya, nah, pegang dulu. Posisinya seperti ini. Ini kemudian ditarikkan, ya. Nah, sudah, tangannya lepas. Seperti ini. Nah, tetapi tidak langsung seperti ini. Tetapi yang satu, pegang mas yang ini mas, ya. Yang satu dimasukkan ke belakang.
set, iya, untuk menutup belakang, kemudian ditarik. Hadap sini mas, muter yuk. Nah seperti ini, posisinya diangkat sedikit, ya untuk keliwir namanya. Nah, untuk pegangan, semakin ini nanti digondeli karena nanti ada manfaatnya. Kemudian terus ini dilepas, tarik, kemudian masukkan lagi, iya, nah, iya. Kemudian disarung seperti biasa, iya. Seperti ini. Ketika memakai sabuk juga boleh, tidak boleh. Maka posisi keliwir belakang, lihat, posisi keliwir belakang ini memang ada manfaatnya untuk gondelan. Ini adalah cara untuk memakai pakaiannya yang di atas. Dalam proses pemakaian di atas memang posisi sama saja, panjang juga begini. Tapi kalau untuk pakaian ikhramnya secara ya, cara bawah yang sebelah kanan terbuka. Oleh karena itu ini memang sunnahnya seperti ini, terbuka, kemudian posisi Ka'bah di sebelah kiri tertutup, sehingga ini yang tekan terbuka. Nah kalau mau sholat ini bisa tidak dibuka tapi tertutup begini, ini bisa langsung begini kalau pas sholat. Nah, tinggal menyesuaikan, karena ini panjang nanti bisa diatur dan dibagi dua. Nah ini cara pemakaian ihram yang tepat. Nah kalau yang keliru, tengah pegang, tekuk langsung begini, tidak ditekuk belakangnya. Coba sarungkan. Nah kemudian nah ini biasanya nanti nggak sengaja. Nah ini ada kantongnya, kalau tidak ada wah repot. Nah ini memang jelas. Nah kalau yang salah, ini salah, pemakaian seperti ini salah. Oleh karena itu kesalahan ini harus diperhatikan, nanti kita betulkan. Oleh karena itu yang salah memakai pakaian ihram sebelum tawaf sa'i selesai sudah dikudungkan seperti ini. Oh panas ya? Oh enggak, itu berarti salah. Sesuatu yang disengaja akan menjadikan batal dan kena dam. Oleh karena itu ini pakaian yang salah. Nah memakai ini pun juga tidak diperbolehkan dipakai dom, temiti. Ya, ya. Panjenengan posisinya tepat pada arah lurus Hajar Aswad. Baik, perhatikan. Dengan di situ saja. Ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam. Lurusnya Hajar Aswad ini adalah disebut sebagai Bidayatut Tawaf atau Start of Year. Pertama kali kita akan tawaf, kita lurus dari Hajar Aswad ini. Nah, kalau dulu memang ada garis coklatnya. Mulai Hajar Aswad ada garis coklatnya. Tetapi sekarang tidak ada garisnya, coklat maupun putih, karena sudah diganti model cat yang seperti campuran atau cat yang sudah dicampur dengan plastik atau cat yang sudah spesial sehingga dirasakan di dalam kaki. Karena semuanya ketika tawaf ibu bapak tidak memakai sepatu atau sandal, sehingga ini ibu bapak berposisi tempatnya sudah berada di dalam masjid dan tidak boleh batal, semuanya dalam keadaan berwudu, kecuali memang yang sudah pray ya memang harus tidak masuk dalam area tawaf atau Masjidil Haram. Semua kita anggap ini adalah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa tawafal umrati fil baitil atiq sab'ati asywatin lillahi ta'ala. Ini niat yang untuk tawaf umrah.
Nanti ada lagi niat, dalam buku tidak ada. Nawaitu an atufa tawafal ifadati, yaitu tawaf rukun. Tawaf untuk haji rukun, tawaf wajib, tawaf yang tidak boleh ditinggalkan. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa tawafal ifadati bil baitil atiq sab'ati asywatin lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai berdoa, kita dalam posisi memang posisi jalan. Kita boleh dan bisa bareng langsung baris seperti ini. Nah, tetapi ketika itu kita langsung doa dulu. Boleh langsung seperti ini. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya memang kita memegang, tetapi kemungkinannya sangat kecil untuk memegang ini, kecuali memang betul-betul ikhtiar untuk memegang tersebut. Hukumnya sunnah memegang hajar aswad ini. Bagi bapak ibu sunnah, bahkan ibu-ibu tidak dianjurkan. Tapi kepingin Pak, tidak apa-apa, lain tuh ya. Oleh karena itu ini boleh. Tetapi kalau kita tidak bisa memegangnya, maka kita boleh dengan cara untuk mengecut jarak jauh, sun jauh. Nah, anak-anak itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tangannya dikejupkan atau dikecup dulu baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh berhadapan begini atau boleh miring, karena lihat situasi. Boleh miring seperti Bismillahirrahmanirrahim atau boleh begini Bismillahirrahmanirrahim. Boleh langsung menghadap atau boleh miring, hanya sebegitu. Baik, ini tata cara dulu, dan itu nanti kita perhatikan betul. Mulainya, startnya dari sini Bismillahirrahmanirrahim, mengakhirinya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terus kita mengikuti arah dari putaran tawaf itu. Terus doa nanti bisa mengikuti bersama-sama, atau kalau memang tidak memungkinkan karena suaranya terbatas, bisa berdoa memegang ini. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai selesai. Ini adalah rukun yang mana itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak usah kita cium, tetapi ini kenapa harus begitu? Karena malaikat Jibril menguluk salam atau memberikan salam kepada Nabi. Nah, ini